saya mikir Tuhan yang saya dulunya seorang Muslim dan saya keluarga besar saya semua menganut keimanan yang sama. Saya dilahirkan di kota Salatiga dengan lingkungan yang taat di dalam menjalankan ibadah, termasuk saya sendiri dari lahir sesuai iman orang tua kami, jadi saya melakukan segala apa yang diajarkan oleh orang tua kami. Jadi saya tidak memandang apa yang harus saya lakukan, tetapi saya hanya mengikuti apa yang harus saya lakukan karena itu sudah doktrin dari orang tua. Nah, di situ saya masih kekeh dengan iman saya. Jadi, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini kembali kita mau mendengar kesaksian dari seorang ibu muslimah asal Salatiga, Jawa Tengah, yang mana dia boleh dijamah oleh Tuhan, tinggalkan agama lamanya dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa saudara-saudara, semoga kesaksian ini dapat memberkati dan menguatkan kita. Tidak berlama-lama, kita akan dengarkan kesaksiannya berikut ini. perlu Bapak Ibu ketahui, saudaraku yang terkasih, saya dilahirkan di tengah-tengah iman yang berbeda dari saat ini. Jadi saya dulunya seorang Muslim dan keluarga besar saya semua menganut keimanan yang sama. Dan saya tidak hanya beriman di mulut, tetapi juga melakukan dengan sepenuh hati keimanan saya yang dulu. Dan puji Tuhan, seturut perjalanannya waktu, mungkin Bapak Ibu Saudaraku perlu ketahui, saya dilahirkan di kota Salatiga dengan lingkungan yang taat di dalam menjalankan ibadah, termasuk saya sendiri dari lahir sesuai iman orang tua kami, jadi saya melakukan segala apa yang diajarkan oleh orang tua kami. Jadi saya tidak memandang apa yang harus saya lakukan, tetapi saya hanya mengikuti apa yang harus saya lakukan karena itu sudah doktrin dari orang tua. Dan seiring perjalanan waktu, sebetulnya saya itu dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang mungkin kalau menurut sekarang kurang baik ya, karena bagaimanapun juga saya tetap menghormati ibu saya walaupun dari kecil saya sudah tidak diasuh karena saya diasuh oleh nenek saya. Jadi disitulah saya dibimbing dari kecil sampai dewasa dengan iman yang saya anut yang dulu. Dan saya juga kalau sekolahnya di sekolah negeri, tetapi setelah itu diwajibkan harus mengikuti segala aturan yang ada di iman saya yang dulu. Dan saya betul-betul melakukan dengan sepenuh hati dan itu merupakan iman yang saya anut dari lahir, jadi sudah istilahnya mendarah daging. Sudah saya lakukan dengan apa aturan-aturan kewajiban-kewajiban saya yang harus ditaati itu saya lakukan dengan sepenuh hati. Termasuk juga saya harus puasa, saya harus melakukan yang wajib-wajib itu sudah saya jalani dan saya termasuk juga orang yang aktif di dalam organisasi dulu dan mungkin kalau sekarang itu pelayanan di bidang tamburin ya. Kalau di tempat saya dulu penerbang itu bukan yang terbang tetapi yang membunyikan musik itu di keimanan saya dulu dan itu sampai saya remaja. Nah, di situ perkembangan iman saya tetap kokoh dengan apa yang saya anut. Dan saya lulus dari SMA, kemudian sebetulnya mau melanjutkan kuliah ke Semarang, tetapi mungkin Tuhan berkata lain, saya justru ketemu jodoh yang sebetulnya tidak saya impi-impikan karena sesuai iman kami harus berjodoh dengan yang seiman, tetapi justru
saya menemukan orang yang tidak seiman. Tetapi saya merasa apa ya, karena latar belakang saya yang sudah ditinggal orang tua, kekurangan kasih sayang seorang ayah, jadi saya ketemu figur orang yang bisa menjadi bapak, bisa mengayomi menjadi sahabat, bisa meneladani segalanya. Itulah saya yang akhirnya tertarik, walaupun saya berjuang luar biasa karena saya harus bisa menekan apa perasaan saya terhadap keluarga. Tetapi di dalam perjalanan waktu, akhirnya saya itu membina rumah tangga, walaupun sebetulnya kenapa saya mantap, karena saya itu mempunyai sahabat yang mempunyai keluarga yang berbeda keyakinan, tapi dia mereka itu berjalan dengan baik keluarganya. Nah, saya berpikir begini, yang penting saya tetap keimanan saya sendiri, jadi saya tetap berjalan sendiri-sendiri. Perjanjiannya seperti itu. Akhirnya kita memutuskan untuk menikah, walaupun seperti Bapak kemarin saksikan, saya hanya dicatatkan di catatan sipil karena berbeda keyakinan, jadi kita menikah di catatan sipil. Nah, di situ saya masih masih kekeh dengan iman saya. Jadi apa yang saya lakukan ya seperti seperti yang saya imani, tetapi saya menghargai karena kebetulan itu saya juga apa haus kasih sayang orang tua. Kebetulan saya mendapatkan mertua itu yang luar biasa sayangnya. Jadi mereka itu tidak pernah memaksa saya untuk berpindah keyakinan, tetapi memberikan contoh kehidupan keyakinan mereka. Jadi saya itu lama-lama mulai tertarik, tapi saya tetap dengan keyakinan saya. Walaupun saya misalkan ada persekutuan di rumah ya mengikuti, cuman saya hanya menghormati saja, tetapi hati saya tetap pada iman saya karena saya sudah berjanji saya tidak akan melepaskan iman saya di dalam walaupun saya berkeluarga dengan orang yang imannya berbeda. Nah, sampai saya mempunyai anak satu, kemudian sebetulnya dari pihak suami itu kepingin punya anak laki-laki, tapi saya dipercaya Tuhan punya anak satu laki-laki. Kebetulan itu yang diinginkan kan perempuan. Ya puji Tuhan punya anak laki-laki. Kemudian yang seperti yang disaksikan Bapak kemarin, dalam jangka 5 tahun itu saya sudah mempunyai anak 4. Nah, di anak 4 inilah yang terjadi titik balik keimanan saya. Pada waktu itu saya anak pertama itu mestinya sudah mengikuti KB, tapi baru 1,5 tahun sudah hamil lagi. Kemudian yang kedua itu baru 1 tahun 1 bulan sudah punya adik lagi. Nah, itu laki-laki semua tiga-tiganya. Saya masih berpikir begini, kalau kebetulan saya dibesarkan di daerah, jadi agak apa ya dengan orang tua itu selalu didoktrin harus begini, harus begini. Jadi saya itu memasuki rumah tangga itu bekalnya berat sekali. Jadi saya harus dikodawuh dengan suami yang harus nurut, harus menghormati. Nah, kemudian waktu perjalanan waktu itu saya ketemu dengan orang yang seperti ini. Perjuangan perjalanan hidup rumah tangga saya itu luar biasa. Nah, di situ karena latar belakang saya orang orang tua saya itu istilahnya apa ya, saya sebelumnya minta maaf pada orang tua saya, bukannya saya tidak menghormati, tetapi waktu itu saya tidak tahu permasalahannya apa. Ibu saya itu jadi rumah tangga punya anak saya pisah lagi, kemudian rumah tangga lagi punya anak lagi, adik saya pisah lagi sampai 3 kali. Jadi saya itu 3 bersaudara tetapi lain bapak semua. Nah, dari situ saya untuk melangkah ke rumah tangga itu kan berat. Nah, nanti risikonya gimana kalau seperti ibu, terus saya harus bagaimana, apalagi saya mendapatkan jodoh yang tidak seiman. Jadi berjalan rumah tangga saya itu berat sekali, tapi saya itu sudah berjanji saya tidak akan seperti ibu saya. Jadi walaupun bagaimana tetap mempertahankan rumah tangga demi anak-anak. Maka dari itu anak-anak itu yang tahu pengorbanan orang tuanya seperti apa, makanya luar biasa anak-anak hormat sekali kepada orang tuanya. Nah, dari anak yang ketiga saya sudah mulai ini rumah tangganya sudah mulai
ini suami kepingin anak perempuan, tapi saya punya anak laki-laki. Katanya itu dengar-dengar nanti bisa-bisa ditinggal dengan alasan tidak punya anak perempuan. Saya tidak tahu kalau alasan Bapak seperti itu karena saya tahunya baru baru kemarin. Nah, di situ saya tuh bergumul. Walaupun saya masih berdoa sesuai dengan iman saya yang dulu, tapi saya sudah mulai mengikuti kalau ada gereja ibadah ya mengikuti walaupun hanya sebatas apa yang menghormati keluarga dari pihak suami. Tetapi di situ saya suka mendengarkan firman, mulai mendengarkan kesaksian-kesaksian. Di situ saya baru berjanji kepada Tuhan begini, Tuhan, kalau saya nanti punya anak perempuan dan lahir dengan sehat, baru saya akan ikut Tuhan. Nah, rupanya doa saya itu didengar. Saya mikir, Tuhan yang mana ini ya? Karena saya kan masih berkeyakinan dengan yang dulu. Saya mulai hamil, tetapi kehamilan saya yang keempat ini berbeda. Jadi saya selalu merasakan yang pegel, yang pokoknya tidak seperti yang dulu-dulu. Oh mungkin apa karena ini perempuan gitu. Nah, suami saya tuh ya punya iman kalau pasti ini perempuan anak saya yang keempat. Tapi saya merasakan ada kelainan di dalam kehamilan saya ini. Akhirnya saya itu periksa, periksa karena saya berdomisili di Salatiga. Salatiga itu kan kota kecil. Jadi kalau ada kelainan penyakit-penyakit itu harus dibawa ke Semarang. Saya sudah periksa di Salatiga, sudah berulang kali itu periksa. Dokter menyarankan ini kandungannya ini harus diambil karena membahayakan bagi ibu dan anaknya. Nah, sekarang kalau mumpung masih orang tuanya masih kuat, ini disarankan untuk diambil. Nah, saya berpikir, Tuhan sudah ngasih saya hamil lagi, kenapa harus diambil? Padahal ini kita sudah percaya kalau perempuan. Akhirnya saya berdoa lagi. Berdoa lagi, saya sudah mulai mengenal firman Tuhan, sudah mulai itu. Tapi belum tergerak dari hati kecil saya. Saya masih tetap kekeh dengan iman saya yang waktu itu istilahnya saya dirujuk ke Semarang. Semarang saya dirujuk, kemudian diperiksa di Karyadi, ya, di Karyadi. Kemudian saya diperiksa di Karyadi. Kalau di Karyadi itu kan kayak dibuat apa ya praktek gitu. Jadi koas-koasnya itu banyak sekali. Nah, dalam pemeriksaan itu memang betul kandungan saya harus diangkat karena di posisi tidak pada tempatnya. Nah, kemudian sudah dibicarakan dengan koas-koas yang lain. Nah, tiba saatnya saya ditentukan harus menjalani operasi. Nah, kemudian waktu itu saya itu berpikir begini, kenapa ya saya harus dioperasi dengan perasaan takut, yang sedih, yang namanya juga kehilangan, campur aduk jadi satu. Sudah tidak karu-karuan perasaan saya. Nah, di situ saya baru teringat ada firman Tuhan yang mengatakan, marilah datang kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan. Di situ saya berdoa yang terbayang-bayang yang namanya Tuhan Yesus ya. Saya tahunya dulu kan Isa Al-Masih kalau di iman saya. Nah, saya mulai berdoa minta pertolongan Tuhan Yesus. Kalau boleh saya melahirkan anak ini dengan selamat, saya baru akan mengikut Tuhan dengan seluruh kehidupan saya serahkan pada Tuhan. Nah, di situ saudaraku yang terkasih, saya sudah dijadwal untuk operasi. Kemudian di mertua saya itu bergereja di PIB, itu ada persekutuan di rumah. Nah, kemudian disarankan apa tidak sebaiknya kalau nanti ikut dulu apa persekutuan di rumah supaya bisa didoakan dulu kalau mau didoakan dulu. Akhirnya saya berpikir, oh iya ya, apa saya harus seperti itu. Jadi panggilan Tuhan itu kuat sekali supaya saya itu didoakan dulu. Saya didoakan dulu. Akhirnya saya minta izin sama dokter. Dokter kalau boleh, karena saya itu terus terang ketakutan sekali untuk menjalani operasi. Saya akan berdoa dulu di rumah ada persekutuan. Nanti saya siap untuk operasi. Nah, dokter katakan oke, tetapi nanti harus sudah puasa dulu dari rumah kalau datang ke rumah sakit. Jadi untuk persiapan. Singkat cerita saya akhirnya pulang dulu dari rumah sakit, ikut doa. Waktu itu yang
mendoakan saya itu Bapak Stania Pesi dari GPIB. Wah, luar biasa, saya di waktu didoakan itu yang saya baru tahu kalau itu dijamah Tuhan ya. Maksudnya itu kayak bukan saya sendiri, tetapi saya itu seperti apa, saya sampai tidak bisa berkata-kata, Tuhan itu betul-betul menjamah saya. Saya sampai nangis, di situ saya sudah cuma berserah pada Tuhan. Tuhan, kalau memang ini jalanmu supaya anak saya bisa lahir dengan selamat, saya akan mengikuti apa yang difirmankan Tuhan. Nah, akhirnya paginya saya itu datang berangkat ke rumah sakit dengan kondisi sudah puasa, sudah persiapan dengan segala macam persiapan yang sudah ditentukan oleh dokter. Nah, di rumah sakit itu diperiksa lagi, saudaraku. Diperiksa lagi, kan apa disaksikan banyak dokter-dokter dan koas-koas gitu ya. Terus kemudian kan keluar di layar itu. Dokternya itu bilang begini, loh, nah ini bayinya sudah di tempatnya loh. Nah terus mau diapakan lagi? Gitu. Jadi, ya terus gimana dok? Ya, jadi ibu enggak usah operasi. Nah ini ya gimana? Dokter sendiri ya bingung kok tidak sesuai dengan USG yang kemarin. Ini hasilnya kok sudah berubah. Di situ saya baru mengucap syukur kepada Tuhan Yesus ya yang Isa Al-Masih yang sudah menolong saya, yang saya begitu ketakutan berserah pada Tuhan, takut dengan dioperasi, ternyata yang operasi Tuhan sendiri, sudah diberikan letak yang sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan. Di situ, saudaraku yang terkasih, saya baru menyadari kalau Tuhan itu luar biasa, bekerja yang kita tidak tahu, kita tidak rasakan, tetapi batin saya yang merasakannya. Nah, di situ tapi masih ada. Saya itu belum plong karena ada pesan dari dokter begini, Bu. Berhubung kondisinya anak ini lemah, jadi ibu harus banyak makan vitamin yang sudah ada resep-resepnya itu, dan nantinya kalau ibu waktunya melahirkan daripada di Salatiga nanti dirujuk ke Semarang, sebaiknya ibu siap aja di Semarang. Nah, saya itu berpikir ada saudara saya yang mau melahirkan di Salatiga karena ada kelainan, dibawa ke Semarang, itu akhirnya kehabisan darah di tengah jalan dan meninggal, tidak sampai di Semarang, akhirnya sudah balik lagi ke Salatiga. Saya itu berpikir, ya Tuhan, kenapa ya saya harus melalui seperti ini? Tapi Tuhan mengingatkan saya. Jadi Tuhan itu bekerja tidak setengah-setengah. Tuhan kalau sudah mempunyai karya luar biasa, saya percaya saya akan ditolong Tuhan dengan sepenuhnya. Nah, saya mengimani apa yang dikatakan dokter, saya lakukan. Maksudnya saya harus banyak makan vitamin, yang bagaimana supaya kandungan saya itu baik. Tetapi saya tidak henti-hentinya, saya berdoa minta pada Tuhan supaya anak saya itu lahir dengan selamat, karena saya masih trauma dengan ada keluarga saya yang dari Salatiga yang tidak bisa selamat karena kehabisan darah. Nah, di situ saya masih begini, oh berarti nanti kalau saya sudah tiba waktunya mau melahirkan, saya harus ke Semarang untuk persiapan melahirkan. Nah, pada waktu itu kembali lagi saya ke Salatiga. Kemudian saya itu lupa dengan persiapan-persiapan yang harus ke Semarang, yang harus saya hanya rajin kontrol itu di Salatiga karena juga kondisi ekonomi yang tidak mencukupi, saya harus mondar-mandir ke Semarang. Saya hanya periksa di Salatiga di seorang bidan yang dekat dari rumah, yang maksudnya yang paling dekat itu saja sudah jauh dari rumah. Nah, di situ saya kembali lagi meminta kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang anak saya nanti lahir perempuan dan sehat, baru saya akan mengikuti iman seperti suami saya dan keluarga, sehingga saya bisa seiman di dalam membimbing anak-anak kami berdua. Kemudian di situ rupanya Tuhan dengar doa saya, saudaraku yang terkasih. Pada tanggal 1 Oktober tahun 85, waktu itu di TV itu di setel ini film G30 SPKI. Saya itu teman berpikir,
kepingin nonton kan. Itu sejarah waktu itu masih didengung-dengungkan gitu ya. Saya itu pengen nonton. Nah, akhirnya saya itu nonton, kemudian malam itu saya merasa perut saya kok enggak enak, terus pegel-pegel semua. Saya hanya berpikir, oh ini karena saya terlalu lama nonton TV yang kurang istirahat. Kemudian saya bilang sama suami, saya mau tidur sendiri, tetapi enggak mau diganggu karena badanku enggak enak, ini pegel semua. Nah, anak-anak pun dipindah ke kamar yang satunya beserta suami. Saya tidur sendiri. Saya waktu itu bisa tidur karena tahu-tahu sudah jam 5 pagi. Nah, pagi tetapi dengan kondisi spray itu sudah apa kalau orang bilang morak-marik gitu ya, sudah enggak rapi. Jadi rupanya saya tidur dengan gelisah. Nah, saya itu bangun karena merasa mau buang air besar karena pegel gitu ya, rasa mau buang air besar. Akhirnya saya maaf bicara, saya ke belakang. Nah, di situ Bapak Ibu yang terkasih, saya merasakan kontraksi, kontraksi di kalau di saya itu berdomisili di kampung, jadi bukan bukan yang WC yang siap pakai kloset yang bagus seperti sekarang, enggak. Tapi masih di kampung dengan istilah kalau sana jamban ya, jamban yang langsung dihubungkan dengan sapi tank itu. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau misalkan saya kontrak di situ langsung keluar, anak ini pasti keluar langsung masuk ke jamban ya. Tetapi puji Tuhan saya bisa nahan lagi. Kemudian saya kembali ke dapur, saya sempat nyalakan kompor. Saya sempat nyalakan kompor, pikir saya begini, berarti apa aku mau melahirkan? Nah, di situ saya sudah mulai gelisah lagi. Bagaimana nanti keadaan saya kalau melahirkan di sini? Saya teringat pesan dokter kalau supaya persiapan untuk melahirkan di rumah sakit yang memenuhi apa standar untuk pertolongan. Tetapi rupanya Tuhan berkata lain. Saya baru menyalakan kompor, maksud saya mau ya sudah ke bidan aja, tapi mau gosok gigi dulu, apa mau mandi dulu, mau masak air, karena saya kan belum 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 seperti sekarang sudah siap air panas gitu ya, masih harus memasak dulu. Dan saya waktu itu belum pakai kompor yang pakai gas yang sudah diceklek langsung nyala enggak, tapi saya harus pakai korek api menyalakan gitu. Nah, di tengah-tengah saya menyalakan kompor ini ternyata kontraksi lagi Bapak. Nah, di situ saya sudah enggak bisa tahan karena ketuban sudah pecah. Saya teriak-teriak panggil suami, "Papa tolong, Pak, tolong," gitu. Rupanya masih tidur, mereka kaget bangun. Ternyata saya itu sudah ketuban sudah pecah, sudah pendarahan. Nah, di situ dengan kondisi suami saya itu waktu itu kecil, badannya kurus. Nah, saya kalau hamil besar, 70 lebih berat badan saya. Nah, saya itu maksudnya mau dibopong tapi tidak bisa. Akhirnya saya itu diseret seperti saya nonton film GI Panjaitan yang diseret mau dimasukkan ke lubang buaya itu. Dengan kondisi saya yang sudah pendarahan, saya diseret masuk ke kamar. Masuk ke kamar, kemudian dinaikkan ke tempat tidur dengan kondisi yang tidak steril karena ya tidak persiapan spray diganti apa bagaimana ya. Sudahlah, suami juga bingung lah, terus ini harus gimana? Anak saya itu sudah merasa mau keluar tapi tidak bisa. Ternyata maaf bicara, saya itu masih pakai celana dalam. Nah, saya bilang, ini minta tolong celananya dilepas saja dulu biar anaknya bisa keluar. Nggak tahunya Bapak Ibu yang terkasih, begitu celana dalam dilepas itu langsung anaknya itu berujul keluar gitu Bapak Ibu. Saya itu kalau suami saya bilang puji Tuhan anaknya sudah lahir. Ya, alhamdulillah sudah lahir. Nah, di situ baru saya diubahkan Tuhan, baru tahu kerja Tuhan itu tidak setengah-setengah. Ternyata anak saya itu lahir dengan selamat dan pada waktu itu kita kan masih saya sudah pengalaman melahirkan anak 3 kali, tetapi kan tidak pernah melakukan apa ya semua itu sudah dokter perawat yang melakukannya. Jadi saya sendiri ya bingung. Lah terus ini mau diapain ini ya? Ternyata kan plasentanya itu masih di dalam. Saya teringat ada tetangga itu yang biasa melahirkan di rumah. Nah, saya bilang sama suami, coba tolong aja biar dibantu sama makna sebelah, tapi jangan ngomong sama siapa-siapa karena kalau di kampung itu namanya ada yang melahirkan apa ada apa gitu orang datang semua. Saya kan malu dalam kondisi seperti itu. Nah, akhirnya diam-diam suami saya itu manggil tetangga sebelah, bilang kalau saya sudah melahirkan gitu, tapi tidak ada yang bantu. Nah, akhirnya ibu sebelah itu datang, terus loh lah kok sudah keluar anaknya kayak ini terus dia ini, itu sudah coba tenang, ininya diikat, jadi perutnya itu diikat.
saya juga enggak tahu ya. Saya bilang, "Pak, tolong itu anaknya dibalik karena kan kondisi tengkurap nanti nek minum kan ada air kawah yang itu." Nah, tapi karena saya itu di desa waktu itu belum ada spring bed, belum pakai yang apa perlak yang anti air, jadi masih pakai kasur yang lama. Jadi rupanya nyerap ke kasur. Jadi anaknya tidak tidak sampai meminum air. Tapi setelah dibalik, suami saya itu mengucap syukur dengan nangis karena anaknya ternyata perempuan dan sehat. Nah, di situ saya baru teringat janji saya. Iya ya, saya kalau kalau anak saya lahir sehat, selamat, saya mau percaya itu adalah pertolongan Tuhan Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Nah, di situ Bapak Ibu saya baru mulai dijamah Tuhan yang luar biasa, iman saya mulai tahu kalau Tuhan Yesus itu bekerja luar biasa di dalam kehidupan rohani saya dan terlebih waktu itu jasmani saya. Nah, tidak hanya sampai di situ saudaraku, anak yang sudah lahir ini tadi kan tidak tahu mau diapakan karena plasentanya kan masih di dalam. Baru di situ suami saya tak suruh cari pertolongan bidan yang biasa saya periksa itu jauh, lumayan jauh. Nah, akhirnya ke sana naik motor dengan memanggil bidan itu bilang begini, bidannya suruh, "Bu, minta tolong istri saya sudah melahirkan di rumah." "Oh ya, saya tak mandi dulu ya." Baru siap-siap gitu loh, "Bu, itu anaknya sudah di luar, terus harus bagaimana?" "Loh, sudah di luar toh?" "Iya." "Oh, kalau gitu sudah saya enggak usah mandi." Langsung datang ke rumah. Datang ke rumah, sampai di rumah itu kan kompor yang sudah nyala tadi itu kan belum sampai dimasakin air. Ya sudah, sekarang masak air dulu biar nanti saya bisa bersihkan bersihkan anak anaknya bayinya yang baru lahir. Nah, di situ Bapak Ibu saya baru bisa ditangani oleh bidan yang membantu saya memotong tali pusat. Kemudian pada waktu itu saya masih dalam kondisi lemah, tetapi puji Tuhan, bahwa Tuhan luar biasa menguatkan saya yang belum pernah menangani kelahiran sendiri. Jadi justru yang membantu kelahiran saya itu suami. Jadi yang membersihkan apa nyedot hidungnya yang dari mulut supaya supaya bisa batuk-batuk atau nangis itu suami sendiri yang membantu. Jadi bidan datang itu sudah dalam kondisi sudah diselimuti, baru dipotong tali pusatnya, baru bidan yang menangani. Di situ Bapak Ibu ternyata di dalam perkembangan anak saya walaupun lahir di rumah, puji Tuhan sehat dan juga apa ya walaupun tidak memenuhi syarat di dalam steril di rumah, tetapi puji Tuhan tidak ada penyakit apa-apa. Nah, di situ saya dirawat setiap hari oleh bidan ini. Setiap hari sampai kalau di apa tali pusarnya itu lepas. Nah, waktu itu kan waktu masih kita mondar-mandir ke Semarang itu biayanya sudah luar biasa banyak. Nah, waktu saya melahirkan ini, waktu mau bayar bayar biaya untuk kelahiran anak saya ini, bidannya bilang begini, "Jadi biaya untuk melahirkan itu dicoret." Loh, "Kenapa, Bu? Kok dicoret?" "Loh, saya kan enggak bantu melahirkan." Oh, saya ke sini anaknya sudah lahir. Ternyata luar biasa Tuhan Yesus berkarya. Itu semua Tuhan Yesus yang sudah mengerjakan semuanya untuk menyelamatkan hidup saya. Nah, dari situ titik balik saya. Kemudian saya baru eh, mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dan Tuhan mendengarkan doa saya baru mau dengan sepenuh hati, dengan ikhlas tulus hati saya baru mau percaya kalau Tuhan Yesus itulah satu-satunya Tuhan yang menolong saya di dalam kehidupan saya. Tiba saatnya saya karena saya sudah diselamatkan untuk itu saya yang harus mengabdikan diri untuk percaya pada Tuhan Yesus dan melakukan apa yang sudah difirmankannya. Di situ saya kan masih buta, belum tahu. Ya cuman saya hanya secara lahiriah lihat suami saya berdoa, lihat anak-anak saya berbeda, tetapi anak-anak saya tetap mengikuti iman papahnya, jadi tetap ada penyerahan, ikut sekolah minggu. Puji Tuhan anak-anak sudah mengenal lebih dulu Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Nah, di situ baru saya mengikuti
kateksasi karena saya waktu itu berdomisili di Salatiga, saya ikut di GKJ, mengikuti kateksasi, kemudian saya baru ikut baptisan, kemudian anak saya penyerahan penyerahan waktu kecil. Jadi kalau dulu ada baptis bayi, kalau sekarang kan penyerahan ya, kalau di GKJ di GPIB itu masih ada baptisan, itu anak saya sudah dibaptis. Nah, di situ Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku, iman saya mulai bertumbuh dengan seiring jalannya waktu saya menjalani kehidupan saya yang baru, tetapi di situ juga tidak mudah untuk menjalani, karena di dalam rumah tangga juga ada pasang surutnya. Tetapi saya sudah berjanji apapun yang terjadi, saya tetap akan mengiring Tuhan Yesus, dan saya selalu teringat, walaupun orang tua saya mewanti-wanti untuk jangan sampai imannya berubah, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang mengubah iman saya sehingga saya sekarang menjadi pengikut Tuhan, dan saya mengucap syukur dengan, walaupun saya belum tahu apa-apa, tetapi dengan bimbingan suami, dengan bimbingan justru anak-anak yang menguatkan hati saya supaya tetap percaya Tuhan yang selalu membimbing dan menolong. Saya teringat ada firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayat yang 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus luar biasa di dalam kehidupan keluarga kami, dan saya mengucap syukur kalau sampai saat ini saya diterima di gereja GPPK di Semarang ini dengan apa adanya. Walaupun saya masih banyak kekurangan, tetapi puji Tuhan saya selalu dibimbing dan selalu diberikan nasihat-nasihat supaya selalu dekat dengan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu, saya merasa mengucap syukur karena diberikan kepercayaan anak-anak saya yang takut akan Tuhan, dan anak saya yang saya lahirkan di rumah itu selalu tanya, kenapa kakak-kakak ada surat kelahiran yang dari dokter dan rumah sakit, tapi saya nggak ada, karena kamu dilahirkan di rumah. Tuhan Yesus sendiri yang menolong kamu melahirkan, menolong mama di dalam kelahiran. Dan puji Tuhan, sekarang anak saya yang kecil ini sudah berumah tangga, punya anak 2, dan ikut melayani Tuhan. Kemarin saya baru mendampingi anak saya penyerahan cucu saya yang kedua ini di gereja Petra, ada penyerahan anak, dan saya mengucap syukur dengan bimbingan kerohaniannya yang luar biasa. Anak-anak selalu menghormati orang tua dan mengerti dengan kondisi orang tuanya yang sekarang ini. Walaupun saya masih banyak kekurangan, tetapi puji Tuhan anak-anak selalu dukung dan support apapun yang mamahnya katakan, selalu dia menurut. Dan yang jelas saya tidak bisa membimbing anak-anak sendiri, tetapi dari awal saya sudah menyerahkan kepada Tuhan, supaya anak-anak dibimbing, saya serahkan kepada Tuhan, karena saya merasa tidak mampu untuk membimbing anak-anak, karena apa yang dilakukan anak-anak di balik dinding ini saja saya tidak tahu. Maka dari itu saya menyerahkan anak-anak kepada Tuhan supaya dibimbing dan selalu diberkati oleh Tuhan. Dengan penutup, saya akan bagikan sebuah ayat yang saya selalu menyerahkan anak-anak kepada Tuhan. Di dalam Markus 10 ayat 13 sampai 14, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan. Puji Tuhan, anak-anak sudah saya dibaptis semua, dan semua di dalam kehidupannya selalu berserah pada Tuhan. Seperti yang disaksikan suami saya kemarin, anak saya
Yang pertama melayani Tuhan di GPDI Batu Malang, kemudian yang nomor 2 walaupun bekerja di sekuler tetapi puji Tuhan selalu takut akan Tuhan dan selalu berserah pada Tuhan apapun yang dikerjakannya, lalu menyerahkan diri kepada Tuhan karena kita merasa tidak mampu tanpa Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga juga melayani di bidang musik di gereja di GPDI Batu Malang, dan kemudian anak saya yang paling kecil yang tadinya musik sekarang berpindah ke tamburin maupun singer. Dan puji Tuhan anak-anak semua sudah di dalam Tuhan. Tinggal mungkin keluarga besar kami yang masih menjadi beban untuk kami layani, tetapi saya memang perlu diketahui karena orang tua kami sudah mempunyai predikat hajah, jadi banyak sekali yang di lingkungan sana yang seperti saat ini yang selalu membentengi, tetapi saya percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan karena seperti yang sudah saya alami, Tuhan kalau sudah mempunyai pilihan kita tidak bisa mengelak lagi. Dan saya hanya menjadi ini di tengah-tengah keluarga, menjadi suratan yang terbaca karena saya tidak bisa memberikan contoh yang lain selain kehidupan saya yang saya alami. Ini loh kalau mengikut Tuhan Yesus itu seperti ini. Walaupun saya pernah dibully, dikucilkan, tetapi puji Tuhan, saya bilang kepada anak-anak saya, walaupun mamah sekarang ini beda dengan adik-adik mamah yang lain yang dipenuhi dengan harta dari orang tua, tetapi saya percaya Tuhan Yesus lebih kaya daripada keluarga kami. Dan saya percaya saya tidak akan kekurangan apapun kalau kita berserah kepada Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan melindungi dan menyertai kehidupan kami sekeluarga. Hidup kami hanya kami serahkan di dalam iman kami yang baru ini, yang sekarang sudah mengubah hidup kami di dalam membimbing anak-anak dan keluarga kami. Tidak ada yang mustahil kalau keluarga besar kami nantinya bisa lebih mengenal dengan Tuhan, karena saya mempunyai pengalaman di gereja kami di GPPK itu pernah mendekat berkunjung ke keluarga adik saya, dan adik saya itu memberikan penilaian yang seperti ini. Nek wong gereja ki apik-apik yo, ndak pernah membeda-bedakan di desa ataupun di kota, yang putih atau yang hitam tidak pernah dibeda-bedakan. Nah, saya di situ baru menjawab, ya memang itulah kalau kita mengikut Yesus selalu dipelihara dan iman kami selalu dijaga, dan saya percaya Tuhan akan mengubahkan keluarga besar kami di dalam nantinya untuk ke sana. Walaupun saya tidak berkata, tetapi perbuatan apa yang saya lakukan, saya percaya Tuhan Yesus akan menyertai dan memberkati kehidupan kami untuk selanjutnya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin terutama untuk keluarga besar kami, saya mohon maaf. Bukannya saya tidak menghormati keluarga, tetapi saya memang tidak bisa melawan dari gejolak hati saya yang selalu ingin dekat dengan Tuhan Yesus. Itulah jalan satu-satunya yang bisa menyelamatkan kehidupan kami. Demikian kesaksian Ibu ini, saudara-saudara. Semoga boleh memberkati kita, memberi kita semangat supaya kita semakin percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab di bawah kolong langit ini hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Di luar Yesus itu tidak ada keselamatan. Semoga semakin banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.